Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini akan membahas mengenai model persediaan EOQ dan POQ. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Aulia Syifa dengan NIM G1D 020006 sebagai pembicara pertama, dan ada Feby Aulia dengan NIM G1D 020020 sebagai pembicara kedua. Kemudian ada Lara Sagita dengan NIM G1D 020034 sebagai pembicara ketiga. Dan ada saya sendiri, Melisa Rahayu dengan NIM G1D 020040 sebagai pembicara keempat. Adapun pokok pembahasan kami pada kesempatan ini yaitu yang pertama, model persediaan EOQ atau Economic Order Quantity, dan yang kedua yaitu model persediaan POQ atau Production Order Quantity. Sebelum ke pokok pembahasan, sedikit akan saya jelaskan mengenai model persediaan. Jadi, dalam model persediaan ini sebenarnya ada beberapa model yang dapat digunakan. Namun, pada pembahasan kali ini kami hanya membahas dua model, yaitu EOQ dan POQ. Perlu diketahui pula bahwa model persediaan sendiri mempunyai pertanyaan utama, yaitu kapan dan berapa atau kuantiti barang yang harus dipesan. Jadi, untuk menjawab hal tersebut, kedua model yang akan kami bahas kali ini akan mencari hal yang sama, yaitu mencari kuantiti. Baiklah, untuk lebih jelasnya, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai model persediaan, akan disampaikan oleh Aulia Syifa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai poin yang pertama, yaitu model persediaan EOQ. Model EOQ merupakan model yang sangat sederhana. Model ini dapat digunakan baik untuk persediaan barang-barang yang dibeli maupun yang diproduksi sendiri. Model EOQ digunakan untuk penentu kuantitas pesanan persediaan yang optimal, yang meminimalkan biaya langsung penyimpanan persediaan dan biaya pemesanan persediaan. Adapun rumus-rumus dalam model EOQ yaitu diantaranya yang pertama, total biaya simpan sama dengan rata-rata persediaan yang dilambangkan dengan Q per 2 dikali dengan biaya penyimpanan per unit per tahun yang dilambangkan dengan H. Selanjutnya yaitu total biaya pesan sama dengan jumlah pemesanan dalam 1 tahun yang dilambangkan dengan D per Q dikali dengan biaya pemesanan per sekali pesan dilambangkan dengan S. Kemudian untuk expect time between ordernya itu sama dengan jumlah hari dibagi dengan jumlah pesanan dalam 1 tahun, di mana dilambangkan dengan T sama dengan jumlah hari per N. Sehingga untuk turunan rumus EOQ atau minimum TC-nya yaitu total biaya pesan sama dengan total biaya simpan, di mana total biaya pesan berdasarkan rumus sebelumnya yaitu D per Q dikali dengan S sama dengan total biaya simpan yaitu Q per 2 dikali H, kemudian diperoleh SD per Q sama dengan QH per 2, kemudian dikali silang sehingga diperoleh Q kuadrat per H, Q kuadrat dikali H sama dengan 2SD, sehingga diperoleh Q kuadratnya sama dengan 2SD per H. Oleh karena itu, untuk turunan EOQ atau EOQ diperoleh Q sama dengan akar dari 2SD per H, di mana keterangan-keterangannya dapat dilihat dalam slide. Terima kasih saya ucapkan kepada Aulia Syifa
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal model EOKI. Suatu perusahaan menjual barang berupa needle atau jarum, diketahui permintaan tahunan jarum yaitu 1.000 unit per tahun, di mana biaya pemesanan dalam setahun yaitu $10 per pemesanan, dan biaya penyimpanan dalam setahun yaitu $0,50 per unit. Adapun pemesanannya dilakukan selama 250 hari. Tentukan A. Berapakah nilai EOKI? B. Berapa kali pemesanan dalam setahun? C. Tentukan time between order. D. Tentukan nilai TC-nya. Adapun penyelesaian dari contoh soal tersebut adalah dapat kita ketahui bahwa permintaan per periode dilambangkan dengan D, yaitu 1.000 unit per tahun. Biaya pemesanan dilambangkan dengan S, yaitu $10 per order. Dan untuk biaya penyimpanan dilambangkan dengan H, yaitu $0,50 per unit. Dan jumlah hari yang kita pakai yaitu 250 hari. Ditanya, A. Jumlah barang yang dipesan dilambangkan dengan Q bintang. B. Jumlah pemesanan dalam 1 tahun dilambangkan dengan N. Dan C. Selang berapa hari pemesanan dilambangkan dengan T. Dan total biaya persediaan dilambangkan dengan TC. Untuk penyelesaian yang bagian A, yaitu Q bintang, kita memakai rumus akar dari 2DS dibagi H, yang dimana D itu 1.000 dan S yaitu 10 dan H yaitu 0,50. Hasil akhir dari akar 2DS dibagi H yaitu 200 unit. Jadi jumlah barang yang dipesan selama 1 tahun yaitu 200 unit. Untuk bagian B, kita mencari jumlah pemesanan dalam 1 tahun. Adapun rumus yang kita pakai yaitu D per Q bintang. D sendiri yaitu 1.000 dan Q bintang yaitu 200. Jadi, jumlah pemesanan dalam 1 tahun yaitu 5 kali pemesanan. Untuk bagian C yaitu mencari selang berapa hari pemesanan dilakukan. Adapun rumus yang kita pakai yaitu jumlah hari per N. Jumlah hari di sini yaitu 250 dan N yaitu 5. Jadi, selang berapa hari pemesanan dilakukan yaitu 50 hari antara order. Untuk D yaitu mencari total biaya persediaan. Adapun rumus yang kita pakai yaitu Q per 2 dikali H plus D per Q dikali S. Adapun hasil akhir dari rumus yang kita pakai yaitu $100. Jadi, total biaya persediaan dalam 1 tahun yaitu $100. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang model persediaan POKI akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lara Sagita. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model persediaan yang kedua yaitu model persediaan POKI, di mana model ini biasanya digunakan apabila perusahaan tidak melakukan pemesanan barang, tetapi memproduksi sendiri, baik sebagian atau seluruh komponen barang. Selama proses produksi tersebut, maka persediaan akan terus bertambah. Karena produsen tidak melakukan pemesanan, maka dalam model ini tidak ada biaya pemesanan atau ordering cost. Tetapi yang ada adalah biaya penyiapan yang meliputi seluruh biaya untuk memproduksi barang tersebut atau setup cost. Nah, adapun rumus-rumus yang ada dalam model POK ini yaitu total biaya persediaan sama dengan total biaya pesan dijumlahkan dengan total biaya simpan, yaitu sama dengan Q per 2 dikali H dikali 1 min D per P ditambah D per Q dikali S. Ada juga rumus untuk total biaya pesan sama dengan total biaya simpan. Rumusnya yaitu
Q per 2 dikali H dikali 1 min D per P sama dengan D per Q kali S, sehingga Q sama dengan 2DS dibagi H dikali 1 min D per P. Kemudian selanjutnya untuk contoh soal akan dilanjutkan oleh teman saya, Melisa Rahayu. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas mengenai contoh soal dari model POQ atau Production Order Quantity. Suatu perusahaan memproduksi sekaligus menjual pulpen. Diketahui permintaan pulpen yaitu 1000 unit per tahun, di mana biaya pemesanan dalam setahun yaitu $10 per order, dan biaya penyimpanan dalam setahun yaitu $0,5 per unit. Diketahui pula, perusahaan tersebut mampu memproduksi 8 unit pulpen per hari, sementara permintaan pulpen tersebut 4 unit per hari. Tentukan berapa unit pulpen yang harusnya dipesan untuk mendapatkan total biaya minimum, dan tentukan biaya minimum tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya, dapat kita tuliskan apa yang diketahui di soal, yaitu yang pertama, pada soal kita ketahui demand-nya atau permintaan dari pulpen tersebut yaitu sebanyak 1000 unit per tahun. Kemudian diketahui pula setup cost atau biaya pemesanan yaitu sebanyak $10 per order. Yang dimaksud dengan pemesanan di sini yaitu bukan pemesanan ke supplier dari luar seperti EOQ, seperti pada model EOQ, namun pada model POQ ini pemesanannya yaitu pada karyawan yang bertugas untuk memproduksi di perusahaannya sendiri, karena pada model POQ ini perusahaan memproduksi sendiri barang yang dia jual. Kemudian diketahui pula pada soal holding cost-nya atau biaya penyimpanannya yaitu 0,5 unit, $0,5 per unit. Kemudian produksinya yaitu 8 unit per hari, dan permintaan harian dari pulpen tersebut yaitu 4 unit. Kemudian yang ditanyakan yaitu berapa unit pulpen yang harusnya dipesan untuk mendapatkan total biaya minimum, yaitu Q bintangnya. Kemudian ditanyakan pula berapa biaya minimumnya, yaitu total cost atau TC. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu berapa jumlah pulpen yang harusnya dipesan, maka untuk mencari Q bintang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa dicari dengan menggunakan rumus seperti ini, yaitu Q bintang sama dengan akar dari 2 kali D kali S per H kali 1 min D per P. Karena yang dibutuhkan di sini telah diketahui sebelumnya pada soal, maka langkah selanjutnya itu mensubstitusikan nilai yang ada pada diketahui ini ke dalam rumus, yang nantinya akan sama dengan akar dari 2 kali 1000 kali 10 per 0,5 kali 1 min 4 per 8. Setelah dioperasikan, maka nantinya akan sama dengan akar dari 80.000 yang sama dengan 283,8 unit, di mana kita dapat membulatkannya menjadi 283 unit. Artinya, untuk mendapatkan total biaya minimum, maka perusahaan tersebut harus memesan sebanyak 283 unit kepada karyawan yang bertugas untuk memproduksi pulpen tersebut di perusahaannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk menjawab pertanyaan berapa biaya minimumnya, maka dapat dicari dengan rumus annual TC atau annual total cost sama dengan annual H ditambahkan dengan annual S, di mana annual H dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, yaitu Q per 2 kali H kali 1 min D per P. Kemudian annual S dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, yaitu D per Q dikalikan dengan S. Jadi semuanya juga telah diketahui pada soal,
Kemudian untuk nilai Q, kita gunakan nilai Q bintang yang telah kita cari sebelumnya. Maka setelah disubstitusikan akan sama dengan 283 per 2 kali 0,5 kali 1 min 4 per 8 tambah 1000 per 283 kali 10 yang sama dengan 35,375 tambah 35,33 yang sama dengan 70,71. Jadi total cost minimum yang harus dikeluarkan jika memesan barang sejumlah Q bintang adalah 70,71 dolar. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat teman-teman pahami dan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.